Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Irma Novalinda SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen organisasi dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Angga Wiranata sebagai pembicara pertama, kemudian Lindah Melina sebagai pembicara kedua, dan kemudian Khairul Nisa sebagai pembicara ketiga. Adapun materi yang akan kami jelaskan ialah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan atau decision making yang berarti pengambilan keputusan atau decision maker yang hasilnya merupakan keputusan atau decision. Menurut Theo Haiman, inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan, suatu pemilihan cara bertindak. Dalam hubungan ini kita mengambil keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh manajer sebagai suatu perencanaan yang paling efektif, berarti berhasil mencapai sasaran dan masalah-masalah. Kemudian R-theory. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Berikut beberapa metode pengambilan keputusan. Yang pertama, elementary method atau metode dasar. Pada metode ini, melakukan pendekatan sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis. Metode ini sesuai untuk keadaan di mana masalah hanya diselesaikan oleh satu orang saja, alternatif yang terbatas, dan ada karakter yang unik di lingkungan pembuatan keputusan. Kemudian yang kedua, MAUT atau Multi-Attribute Utility Theory. Metode ini menggunakan skala prioritas antara 0 sampai dengan 1 untuk membantu dalam perbuatan keputusan di organisasi. Hasil dari prioritas itu dapat digunakan sebagai pembuat keputusan. Kemudian metode yang ketiga ialah SMART atau Simple Multi-Attribute Tracking Technique Q, yaitu metode pengambilan keputusan ini menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis. Adanya skala penilaian yang telah diketahui oleh banyak orang. Kemudian metode yang keempat ialah Basic Multi-Criteria Decision Analysis atau MCDA. MCDA umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif. Alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Kriteria dan nilai atau skornya dibuat oleh si pembuat keputusan. Setelah memberikan penilaian terhadap alternatif, dijumlahkan sesuai masing-masing kriteria dan kemudian diurutkan sesuai jumlah skor. Urutan hasil yang telah didapatkan oleh pembuat keputusan adalah hasil keputusan. Kemudian metode yang kelima ialah NGT atau Nominal Group Technique. NGT adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dalam membuat keputusan. Teknik ini mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta atau anggota organisasi, kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang mereka pilih adalah ide yang paling banyak skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua bernama Indah Melina. Saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Barangkali teori pengambilan keputusan yang bisa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan adalah teori rasional komprehensif yang mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain atau dapat diurutkan menurut prioritas masalah. Yang kedua yaitu tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuatan keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya atau kepentingannya. Yang ketiga, bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara seksama. Yang keempat, asas biaya, manfaat atau sebab akibat digunakan untuk menentukan prioritas. Yang kelima yaitu setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dapat dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain. Yang keenam, pembuatan keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai dan sasaran yang ditetapkan. Yang kedua yaitu teori inkremental. Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan.
Teori ini memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapai merupakan hal yang sangat terkait. B. Pembuatan keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal. Yang C. Setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya. D. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan diredefinisikan secara teratur dan memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sasaran sehingga dampak dalam masalah lebih dapat ditanggulangi. E. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah, sehingga keputusan yang baik terletak pada berbagai analisis yang mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan. F. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya adalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya guna mendapatkan penyempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa sebagai pembicara ketiga. 3. Teori pengamatan terpadu. Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsep baru, yaitu seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aitai et Zioni, yaitu pengamatan terpadu atau method scanning sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan itu tercapai. Model pengamatan terpadu menurut Ed Zioni akan memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda. Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa fungsi pengambilan keputusan terdiri atas 1. Awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. 2. Suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. 1. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.